Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, saya cuma melapor ketika sudah dari unit dan dari duit kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP ini? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa kan. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang dituangkan di AP dan diwawancara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada terpidana. Itulah nama-nama. Aib dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka ada saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Jangan dikit Pak suaranya. Keras Pak. Nggak tahu. Keras dikit Pak suaranya. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Karena pelapornya tentu tidak pidana terhadap pelapor. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Deko sama Ya. yang mana dia melihat pada saat orang ibu ada upaya penganiayaan dan pengajaran yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, biasanya memperlihatkan motor yang sama motor di Polsek Talo, dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat 4 orangnya, Apa orangnya? betul. Kemudian ketika saya jam 2 dan jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Ya. Pak,
orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Iya. Dan datanglah kami ke sana dan dengan baik-baik Pak mengajak mereka untuk ikut sama kami di kantor. Setelah di kantor, lalu kemudian mereka mengakui mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? tentunya ada upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada karena Itu pada saat katanya disiksa, pada saat digoreng saya- atau apa? saya menyerahkan ke Reskrim, posisi masih utuh dan ini kami foto dokumentasi. Bukan, para pelakunya ini dong. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh tidak ada penyerangan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami berempat mencari coba informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama itu sekitar jam 2 melintas ke Alfamart saya coba cari Astagfirullahaladzim. kemudian Alfamart bisa melihat air sama ini depan. Oh, jadi kita samperin. Sampai di interview gitu ya. Yang semua orang yang kami tanya bang, namun air sama Dede lah yang beri informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang dikomunikasikan memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, perumahan Pegaden. Dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke raya, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti itu. Saya sampaikan Pak Bariman, saya Nggak nangkap, Mas. Saya hanya ngamankan. Beda ya, nangkap mengamankan. Ya sama dengan kita nangkap pencuri sendal, kita bawa ke polisi gitu aja lah. Tidak ada. Berarti kamu adiknya Eka? Iya, adiknya Eka, Pak. Oh, adiknya Eka Sandi. Iya. Yang kamu yang disuruh Iya. untuk ngisi bensin Iya. oleh Eka. Iya. Berapa kasih duit? 10.000, Pak. 10.000. Kemudian kamu bonceng Sakatata Iya. ke SPBU. Iya. Pulang dari SPBU langsung ke Iya. gang SMP 11. Iya. Akhirnya kamu ditangkap juga. Langsung ditangkap, Pak. Sakatata ditangkap. Tangkap. Terus kemudian Sakatata malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Iya. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya kekeh, Pak. Yang saya tidak membunuh, Pak. Jadi ya saya terus bilang aja enggak tahu. Oh. Sampai akhirnya bonyok, remuk, sampai ibaratnya lah kayak Chris John lah, muka burak semua, Pak. Oh. Ya akhirnya dibebasin sorenya, Pak. Besok sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku. Enggak, Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Oh, digebukinnya gimana? Ya dibakar rambut tuh, Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ram? Ya rambutnya dibakar aja, Pak. Pakai korek api. Iya, pakai korek api, dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini. Ini, semuanya kemaluan dibalsem? Iya, dibalsem. Oh. Semuanya. Disetrum? Habis dibakar, disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Dipukulin, disetrum lagi. Terus disiksa lah. Ibaratnya Disiksa? kayak iya. Kamu nggak ngaku. Enggak, Pak. Yang sayanya orang enggak ikut-ikutan masa yang ngomong sih, Pak. Oh. Terus kamu nggak ngaku. Kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul, Pak. Jadi kalau yang lain ngaku karena Iya, nggak kuat nggak kuat dipukul, pukul. bukan karena melakukan. Enggak. Yang benar. Benar. Bukan karena melakukan, bukan. Bukan. Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu, Iya. Eka itu. Iya. Dia ngaku aja, Iya. Ekanya, demi kamu agar selamat. Bener nggak? Benar. Kamu punya kakak hebat banget loh. Iya. Alhamdulillahnya baik, Pak. Hebat loh.
Nyelamatin adiknya. Ya. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 sebulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Bencut semua sih Pak, pulang-pulang tuh kaki-kaki ya, aduh ini kepala aja pada sobek, nah masuk di penjara gembok, pukulin sama gembok tuh Pak. Ya sampai mau pulang aja ditembak 3 kali. Ditembak apanya? Kepalanya Tapi kosong. pakai peluru karet. Nggak kena. Apa ya kena Pak? Terus sakit. Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Ibaratnya pulang itu di depan polsek ada bapak, ada kakak saya. Langsung pulang aja. Tapi yang paling menarik itu saya sedih. Mbak. Kakak kamu tuh hebat loh. Iya Pak. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Iya. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus ya. Jangan sampai ngaku, ibaratnya kamu orang bener. Ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya kayak gitu Pak. Sampai ya muka remek, ya bareng-bareng lah semuanya remek. Akhirnya saya keluar juga sakit Pak. Sampai sebulan sampai nggak bisa jalan akhirnya dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja Pak. Nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa. Saya nggak tahu Bang, nggak pernah ikut-ikutan geng. Bantuin tuh, punya rezeki kirimin kakaknya. Iya Pak. Ya udah doa tiap malam Pak. Ibunya bantuin, kasihan. Saya kan udah ketemu sama ibu kamu. Ya. Ya. Kalau dulu mah nggak didampingin, Lingga. Itu. Makanya karena diminta itu karena ya deket sama Pak Rudiananya. Dulu dekat dengan Pak Rudiana. Ya karena kenal sama Eki-nya. Oh, dia temenan sama Temen Eki. Eki. Temen di ekstasi. Di ekstasi. Oh. Cuman kalau Liga ini belum masuk anggota. Oh. Kalau Eki-nya emang Oh, dia deket sama Eki lah. ya, Temenan. Eki, Vina, kenal. Jadi sama keluarga Eki kenal dong. Lagi kejadian itu ya dari Majalengka. Oh. Yang kronologis dipotong tuh. Ya. Eki itu kan sering tinggal di Majalengka Ya. bersama ibunya apa neneknya. Ibunya. Jadi pada waktu hari Sabtu itu Eki itu dari Majalengka. Dari dong? Majalengka sama Liga. Oh, boncengan. Motor masing-masing. Motor masing-masing. Masing-masing. Jadi Liga ini main ke rumah Eki yang di Ya. Majalengka. Dari situ mereka bareng bawa Ya. motor Iya. ke Rencananya Eki itu mau ke Kuningan. Oh. Ada acara musyawarah klub. Ya. Tapi kalau cerita yang ini mereka berangkat dari Majalengka. Dari Majalengka karena masih lama. makanya, mampir di warung depan SMA 4 sekitar sebelum maghrib lah katanya itu. Lewat itu Eki ini pamit mau jemput Vina. Oh, jemput Vina ke rumahnya Ke sih. rumahnya. Nah setelah maghrib lah hampir mau isya, baru datang lagi nongkrong di situ. Balik lagi sama Balik Vina. lagi. Eki, Vina sama Liga juga. Katanya kan ditambahkan alur itu dari tongkrongan itu berangkat bareng. Nah itu kan ada omongan, ada pelemparan. Itu kan sebenarnya nggak ada. Menurut Aep, Menurut Aep ada. Nah berarti kan Aep ini sebagai penerus rangkaian ini. Terus ya cerita itu juga sebenarnya tidak ada. Nah tapi disambungkan sama Aep sama Dede. Ya berarti kan ini kan suatu rangkaian yang ini dikondisikan, yang ini mengaminkan. iya. Berarti kan ini berdiri sendiri ya, Aep Nah. sama
Iya, tapi kan tidak ada pelemparan. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada saksi yang ngarah sana. Kemarin tuh saya mau ambil liga itu karena satu, dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Oh, Apa sih yang sebenarnya begini. Wah, ini bagus nih. oke. Karena akan merubah kronologis yang sudah digambarkan. Tujuannya apa? Oh, Saya merasa tidak enak, Uh-uh. tidak tenang. Karena ada bagian kronologis yang sudah direkayasa. Mm-mm. Nah, saya ingin mengungkapkan sebenarnya. Wah, bagus. Gitu. Jangan sampai kejeblos 2 kali, saya bilang. yang dulu keterangan tambahannya apa? Selain kan harusnya mereka tuh perpisahan di depan SMA 4. Ya. Goodbye kan? Ya, Di depan SMA 4 Linggar itu pergi kemana? bareng sama Eki sama Vina. Bareng. Sampai di lampu merah itu. Lampu merah SMP 11. Iya. Di depan SMP 11 juga nggak ada pelemparan dong? Ya, di kronologis yang dulu ada. Iya deh. Ada diteriaki, ada kejar-kejaran sama dilempari. Oh, di BAP yang lama. Yang lama. Linggar itu bersama-sama mengatakan bersama-sama Eki dan Eki dan Vina Vina. dia mengalami pelemparan. Nah, itu. Diteriakin. Ya, Pengajaran iya. nggak? Ada pengejaran. Pengejaran. Jadi kalau Eki sama Pina itu lurus, Ha-ha. lampu merah langsung ke talun. Ha-ha. Kalau Lingga itu masuk gang. Oh. Selamat di situ dia. Oh, Lingga itu menyelamatkan diri, Menyelamat diri. dengan cara masuk Ya, gang. dia pulang dulu ke rumah, setengah jam balik lagi ke Oh. warung itu. Oh. Nah, rangkaian itu diputus. Oh, dia balik lagi ke situ. Balik lagi. Ditambah diperkuat keterangan Dede. Dede. Dan Aep. Nah, itu. Yang sebenarnya menurut Linggar gimana yang sebenarnya? Ya sebenarnya nggak ada. Lingga ikut sama Eki, Vina pas mau berangkat ke Kuningan itu tidak ada. Yang sebenarnya Linggar itu tidak nganter. Tidak nganter. Dia sampai SMA 4 bubar. Yang bubar itu ya Eki sama Vina. Ekinya jalan, Ya. Lingga nggak ikut. Nggak ikut. Terus dari SMA 4 tuh Lingga kemana? Masih di situ. Ya nongkrong sampai malam lah. Sampai sekitar jam 12-an lah. Jam 12 habis itu Baru baru dapat kabar. baru Bubarnya dapat langsung dapat lihat kabar. Eki. Dapat kabar Eki sama Vina ada di rumah sakit. Linggar itu siapa yang mengarahkan bikin BAP yang bersifat kebohongan? Nah, itu pertanyaan yang lagi. Tidak usah dijawab karena kita semua sudah bisa menjawab. Makanya saya bilang di media juga. Karena di ruangan itu cuma ada Lingga dan penyidik. Nah, Iya. kita simpulkan aja. Siapa yang memeriksa Lingga di BAP lama tinggal dibuka. Nah, Sudah masuk di BAP kemarin sudah masuk. Iya. Sudah ditunjukkan orangnya itu tidak namanya cuman tertera. kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu sebelumnya. 2 hari setelah kejadian udah saya tahunya, Pak. Taunya dari mana? Tahunya ya denger-denger aja, Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh. Maksudnya. Oh, dengar aja. Ya, denger Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan, Pak. Oh, hanya dengar Hanya aja. dengar aja. Dari orang lain. Dari orang lain, dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib sih. Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dah, Pak, jadi saksinya. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Ditelepon? Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib? Aib udah diantar. punya telepon? Udah punya. nelpon Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Mm-mm. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Uh-uh. Nah,
Cuman saya tanya ke mau ngapain di sini Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam? Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja katanya. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep Pak, bukan saya Pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan posisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, saya takut, ada rasa takut ada. Ada rasa Kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomongin itu kan pertama Aep ngasih tahu Pak. Oh, yang Aep, ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Aep dan Rudiana Iya. mengasih tahu, Ngasih mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada dilemparin dilemparin batu. batu, Mm-mm. pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin Diarahin. oleh Aep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya Pak bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup. Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa?